Usman Sugaleh, satu di antara penambang emas di Banyumas yang selamat, mengungkap detik-detik sebelum terjadinya insiden maut yang menjebak 8 temannya. Usman mengaku tak bisa menyelamatkan rekannya, bahkan keponakannya sendiri yang masih berada di dalam lubang. Berdasarkan kesaksiannya, lubang tambang emas itu dengan cepat terisi oleh air. Saat insiden di tambang emas Banyumas terjadi, Usman yang berasal dari Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor itu masuk kerja di siang hari. Ia kemudian keluar dari lubang pukul 17 waktu Indonesia Barat dan kemudian ke-8 kawannya masuk ke lubang pukul 20 waktu Indonesia Barat. 2 jam setelah ke-8 temannya masuk ke lubang, Usman mendapat kabar bahwa terdapat kebocoran dalam lubang yang dimasuki oleh rekan-rekannya. Setelah mendapat kabar tersebut, ia berupaya menyelamatkan rekan-rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, kita saat ini turut berduka, di mana saudara kita ada yang tertimbun bersama di lubang yang dalam 70 meter dari permukaan tanah, yang jelas hasil akhirnya tidak mampu diselamatkan oleh tim SAR, yaitu saudara-saudara kita dari Kabupaten Bogor yang merantau mencari emas ke Kabupaten Banyumas, Kecamatan Aji Barang. 8 orang meninggal bersama. Kita bisa merasakan bagaimana ketika ajal menjemput mereka di lubang yang sama seperti itu. Dari tim kami, channel kami mengucapkan duka cita yang mendalam, seiring dengan doa semoga semua amal ibadah, kebaikan, perjuangan demi keluarga mereka dijadikan oleh Allah menjadi amal saleh, amalan yang makbulan, yang bisa mereka jadikan sebagai bekal untuk kehidupan di alam setelah kematian dan setelah dibangkitkan lagi di akhirat nanti. Semoga menjadi ahli surga, tenang di sisi Allah, diampuni segala dosa kekhilafan kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran, ketabahan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang ini sudah kehendak Allah, karena setiap manusia tidak akan bisa lari dari masalah, hanya bisa menghindari sementara untuk memperingan masalah itu. Namun hakikatnya adalah Allah sendiri yang telah mentakdirkan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari, yang akan menimpa kita di bumi mana kita akan mati juga kita tidak akan pernah tahu. Allah menyampaikan itu dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa kita esok. Hari kiamat, kebangkitan, kerusakan, gempa bumi, kematian, apapun yang akan menimpa kita ini Allah merahasiakannya. Hanya Allah memberikan petunjuk tanda-tandanya saja. Termasuk wa yunazzilul ghaitsa, tentang rizki kita, tentang kehidupan di bumi ini, kadar kebahagiaan kita kelas berapa kapasitasnya, kualitasnya, kuantitasnya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah sendirilah yang mengetahui akan bayi janin yang ada di dalam rahim. Dalam arti di situ Allah mencatat ketika 120 hari diberikan oleh Allah janin itu sosok jiwa yang dipasang ke dalamnya, hanya Allah yang tahu.
Apakah nanti akan menjadi jiwa yang umurnya panjang atau umurnya pendek. Dan kita juga tidak pernah tahu apa yang akan menimpa esok hari. Semua hanya secara global saja kita mampu untuk menjadwalkannya. Besok kita akan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Tapi secara terperinci kita tidak akan pernah tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kita juga tidak akan pernah tahu di mana bumi kita akan mati. Kadang kita pas umroh mati di Makkah, haji mati di Makkah, pas kita kerja mati di tempat kerja, kadang di luar kota, tidak bisa kembali ke kota asal kita. Sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita dari Bogor yang merantau ke Banyumas, ternyata jauh dari tempat tinggalnya, meninggal di tempat kerjanya, dan tidak bisa dibawa pulang ke kediamannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak akan pernah tahu kita kan misteri rahasia teka-teki ini. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha menganalisa, waspada, khabirun, sangat-sangat mengetahui. Oleh sebab itu kita semua jangan menjadi manusia yang sombong, manusia yang angkuh dengan jabatan kita, ketampanan, kecantikan, kekayaan, dan juga kelebihan kita, bahwa semua itu akan diambil oleh yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tetap menjaga amanah dari Allah itu sebaik-baiknya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang meninggal dunia dalam kondisi syahid, ya, termasuk kalau dibilang sabilillah, ya, tidak hanya perang, termasuk saudara-saudara yang meninggal 8 orang di Banyumas itu juga ya sabilillah, tapi kelasnya bukan kelas perang, tapi perang untuk mencari nafkah demi keluarga. Dibelani kayak begitu, pekerjaan yang berat, berisiko seperti itu. Itu sukmo jiwa rohnya itu masih hidup. Masih hidup. Ditampung, ditempatkan oleh Allah di tempat yang khusus bersama dengan komunitasnya. Sama seperti ketika orang-orang yang mati syahid itu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Tapi kita ini tidak tahu, karena orang yang meninggal dunia itu terkadang berada di dimensi 5, di atas dimensi jin, syaitan, ya, dimensi 6, 7, 8, tergantung kesadaran spiritualnya. Tingkatnya seberapa tingginya kesadaran jiwanya itu. Jika kesadaran jiwanya lebih tinggi, maka dia akan berada di dimensi yang tertinggi pula. Jadi tidak sama, ada kelas-kelasnya. Di alam jin dimensi 4 itu sendiri juga ada tingkat-tingkatannya. Seperti yang ada di dimensi 3 manusia kita ini. Ada orang yang berada di kompleks perumahan RS, perumahan RSS, yang perumahan menengah, perumahan elit, dan perumahan sangat elit, ya, itu juga bisa beda-beda tingkatannya, walaupun sama-sama kita menghuni alam dunia kita ini, 3 dimensi ini. Begitu juga di alam jin, alam barzah juga tidak ada bedanya, ya, hampir sama. Jadi oleh sebab itu Allah menerangkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Ini nasihat untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Semoga ini bisa didengar, ya, dan dilihat bahwa Allah sudah menyampaikan ini, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Kami harapkan semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan. Kadang-kadang ketika kita melihat dan mendengar peristiwa ini, ya kadang-kadang kita anggap biasa. Tetapi kalau itu menimpa panjenengan, maka baru terasa. Cobalah kita selami penderitaan mereka. Oleh sebab itu, orang-orang yang senantiasa berlaku sabar itu akan diberi kabar gembira oleh Allah. Yaitu alladzina idza asabatu musibah. Siapa orang-orang yang diberi kabar gembira itu? Yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah itu semua berikrar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Jadi kita ini hidup berjalan di muka bumi ini, start sampai finish itu sudah digariskan oleh Allah. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sangkan paraning dumadi, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang yang senantiasa bersabar, berikrar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mengakui secara sepenuhnya, ya, dengan kata-kata dan keyakinannya, itu orang akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, sholawat dari Allah, dari Tuhannya, rahmat dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Saya harapkan semuanya, tidak hanya keluarga yang ditinggalkan 8 almarhum tersebut, kita semua penonton dan pemirsa pendengar video ini, mari kita belajar untuk bersabar bersama-sama. Mengucapkan kata sabar itu mudah, berat itu kalau menjalankannya. Oleh sebab itu kita belajar bersama terus menerus untuk senantiasa mampu menerapkan sifat penyabar ini. Jadi kita insya Allah jika mau mendoakan orang lain, maka kita pun nanti juga akan didoakan. Energi kebaikan yang kita pancarkan, khususnya untuk almarhum 8 orang yang meninggal di Banyumas tersebut, akan berimbas, hukum akibat akan kita terima, yaitu akibat kebaikan yang kita pancarkan itu, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan yang serupa, tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu juga menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, mampu mengemban tugas almarhum, mendidik anak-anak panjenengan semua, ibu-ibu, dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, jika kita berbicara misteri kematian ini, kematian yang seperti itu tadi, itu bagaimana? Apakah itu adalah sebuah balasan atau ujian? Ya wallahu a'lam. Jika kita lihat sepintas memang itu berbentuk ujian. Tapi juga bisa juga kemungkinan adalah balasan. Tetapi semuanya kita kembalikan bahwa semuanya ada hikmah. Di balik kejadian itu pasti ada pelajaran berharga yang harus kita petik, kita ambil, supaya kita ini mampu membaca ayat-ayat Allah yang tercipta, tidak hanya yang terfirman saja. Kok ada orang yang mati secara terhormat, ada yang mati secara terhina, ada yang mati secara massal bersama, ada yang mati justru malah dimutilasi, sampai digorok, dibuak kepalanya. Ini bagaimana? Itu rahasia Allah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Berarti seperti yang telah saya sampaikan bahwa dunia kita ini ya sama seperti akhirat kita. Bagi yang hidup pada masa lalu, akhiratnya sekarang. Bagi yang hidup sekarang, akhiratnya nanti. Terus berputar ibarat
satu keping mata uang ada dua sisi. Sisi atas bawah, samping kiri, samping kanan. Itulah dunia dan akhirat. Balasan Allah tidak akan pernah meleset. Hukum sebab akan dihadiahi akibat. Hukum karena menabur akan menuai. Tapi kadang-kadang kita juga tidak boleh buruk sangka atau seudon. Iku wong ketok apik kok mati elek, ya belum tentu. Para kekasih Allah itu banyak yang meninggal dunianya gara-gara diracun dan dibunuh oleh orang. Sahabat Umar dibunuh, sahabat Utsman dibunuh, sahabat Ali juga dibunuh. Imam Hasan diracun, Imam Husain dipenggal. Orang baiknya kayak apa beliau-beliau itu? Itu penghulu surga loh ya. Tapi cara kematiannya juga tidak sesuai yang kita harapkan. Begitu juga banyak raja-raja dahulu kala, para tumenggung senopati juga matinya karena di medan perang. Jadi tidak semuanya mati itu harus dalam kondisi mulia, itu yang enggak. Itu rahasia Allah. Jadi kita tidak bisa menilai itu. Tapi jika kita menemukan kasus-kasus, misalkan kenapa orang tidak salah apa-apa kok dimutilasi, dibunuh, tidak cukup dibunuh, dimutilasi juga. Kasus-kasus yang baru ini loh. Itu bagaimana? Ya karena memang ada hukum sebab dan akibat. Desain Allah tidak akan pernah meleset dari rencana yang ada. Allah tidak akan pernah mendolimi sedikit pun, merugikan dan mencuri hak hambanya sedikit pun. Jika kita sampai menerima ujian musibah seperti itu, berarti atas kehendak Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi apapun bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, ya, diri kalian sendiri, itu semuanya sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Sungguhnya demikian, itu mudah bagi Allah. Jadi sebelum kita ini dilahirkan di dimensi 3 planet bumi kita ini, waktu di Arham itu sudah dicatat mati kita akan di mana, seperti apa prosesnya. Tidak akan pernah tahu kita. Itu sudah dicatat oleh Allah di dalam buku hidup yang nyata, Lauhil Mahfuz. Jadi permohonan kita akan tetap mati dalam kondisi husnul khotimah. Tetapi Allah juga tidak akan pernah menyanyiakan usaha hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oleh sebab itu, sekali lagi, jika ada kematian-kematian yang ada di sekitar kita yang tidak wajar, ya mari kita ambil pelajaran bahwa ternyata hidup ini sekedar menjalani, seperti wayang akan mengikuti dalang. Kita ini hanya sebagai pemain sandiwara, skenarionya Allah yang menentukan, yang menuliskan. Kembali kepada bahasan keluarga almarhum beserta dengan almarhum, semoga semuanya nantinya dikumpulkan oleh Allah di jannahnya Allah, jannah fid dunya dan jannah fil akhirah. Sekali lagi, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran wa anzil rahmah wal ni'mah wasyafa'ah wal karamah wal ma'unah wal barakah alaihim ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit empati dan simpati kami, semoga dapat meringankan beban sahibul musibah. Bila ada kekurang sopanan dalam penyampaian kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.